Disciple 6, what's the grid on those CVs? Over. Copy that, Disciple 6. We confirm that the targets are moving to a restricted zone. Stand by for clearance. Disciple 6, you're not cleared to engage. I repeat, do not engage. Gold Eagle wants the make and model on those trolley pictures. Over. Copy that, Oxide. We've got two Black Lane model Mercedes G-Class trucks. They look to be at least partially armed against small arms fire. Overuse the efficacy of our weapon systems. Over. Disciple 6, you're cleared to engage. Get your SICs ready. Gold Eagle wants visual confirmation over the net. We'll be sending an RQ-4 on your way to Slingshot to transfer. Expected ETA 220 mics. Roger that, Oxide. There won't be much left to look at. Disciple 6 engaging. Halo Sobat YouTube, kali ini camp kita berkaitan dengan konsep taktikal. Sebelum itu, pertama saya bukan dari militer dan hanya seorang entusias. Konsep camp kita kali ini bertumpu ke mobilitas. Dan untuk periode short term, paling lama mungkin 3 hari camp. Konsepnya kita menggunakan peralatan taktikal. Sayangnya ini punya saya ini murah meriah ya, jadi kenyamanannya memang agak kurang. Meskipun begitu, konsep ini tetap patut kita coba. Saya sendiri suka mengotak-atik bawaan yang saya bawa ketika melakukan camp. Semakin sedikit bawaan, maka semakin menantang. Kemudian untuk camping 1-2 hari, itu saya paling malas sebenarnya membawa bawaan yang berat dan banyak. Karena banyak yang harus diperhatikan, banyak juga yang harus di packing ketika balik. Dan saya paling benci packing barang-barang yang banyak dan itu hanya dalam periode short term. Kecuali aktivitas hiking ke gunung atau aktivitas yang long term, barulah cocok saya membawa carrier dan si abrek perintilan-perintilannya. Oke, isi tas saya tadi ada bahan bakar, kemudian di sini ada makanan yang bersifat instan, ada ini piring-piring dan pokoknya ada pengganti nesting, ada power bank, ada penyaring air. Untuk gelas isinya seperti ini dengan kompor spiritus. Jadi ini siap pakai ya kawan-kawan ya. Kemudian kita beralih ke tas yang ada di pinggang saya. Ini ada seperti biasa survival kit P3K. Kemudian di bagian kantong-kantongnya ini ada multi tools, ada center, dan di bagian belakang ini ada ketapel untuk jaga-jaga. Jadi kira-kira seperti ini perintilan saya jika saya buka semua kayak begitu. Ini saya belum tambahkan air mineral di botol yang 500 ml. Kemudian energen atau pokoknya sereal-sereal. Jadi dengan model seperti ini saya bisa membawa barang-barang yang saya butuhkan. Sebenarnya ada psikologi yang bermain ketika kita packing barang-barang. Biasanya semakin besar tas yang kita gunakan, maka semakin banyak pula benda-benda yang tidak kita butuhkan kita masukkan semua ke dalam tas tersebut. Jadi penting untuk memisahkan mana yang perlu kita gunakan dan mana yang tidak kita perlukan. Dan dengan konsep seperti ini saya bisa bergerak dengan cepat ketika ingin beristirahat di suatu tempat dan tiba-tiba ingin berpindah, dengan cepat memasukkan kembali dan membawa barang-barang tersebut. Oke, pertama kita dirikan shelter dulu di area ini. Kemudian kita cari dulu kayu-kayu yang akan kita gunakan untuk membuat shelter. Dan kalian lihat ini saya menggunakan tas pinggang diletakkan seperti ini dengan alat-alat yang lain survival kit. Jadi saya berjalan anggaplah terpisah dari saya punya peralatan yang berada di pinggang saya. Dan saya tetap bisa bekerja dengan peralatan saya tanpa terganggu dengan tas yang ada di pinggang saya. Ini apalagi jika kalian menggunakan memang barang-barang yang bukan barang-barang taktikal murah seperti yang saya gunakan. Mungkin itu lebih nyaman, lebih efisien lagi ketika digunakan. Mungkin konsep camp saya ke depan akan seperti ini, dan saya akan sharing bagaimana rasanya menggunakan benda-benda taktikal yang murah ini ketika melakukan camp. Oke, kita lanjutkan setup ponco kita sebagai shelter.
Untuk ikatan saya menggunakan taut line, jadi gampang dikendorkan maupun dikencangkan. Untuk shelter saya menggunakan A-frame. Model ini bisa dibilang salah satu model yang aman untuk berkegiatan di alam bebas dan juga menjadi model favorit jika menggunakan ponco. Untungnya ponco yang saya punya ini lumayan panjang ya kawan-kawan ya. Jadi saya suka menggunakan karena ini kalau tidak salah ukurannya 2 meter 40 cm. Jadi kebutuhan utama kita shelter ini sudah ada. Oke, sip, aman. Boleh. Oke, jadi itulah kenapa pentingnya kesiapan ketika kita beraktivitas di alam bebas, dimana selain fisik dan mental juga alat. Dan tadinya untung saya ada matras thermal ini, kemudian ada selimut darurat, jadi tadi korban hipotermia bisa kita segera tolong. Kemudian kita buatkan minuman hangat, susu energen, dan diminumkan. Lalu tidak lama kemudian dari mukanya yang pucat berubah jadi kemerahan kembali. Korbannya sudah segar dan sudah bisa berjalan pulang ke rumah. Kemudian karena taktikal maka saya ada filter air. Dengan filter air saya tidak perlu memasak air minum. Jadi tinggal saya saring seperti ini. Terserah kalian mau filter air merek apa, intinya filter air. Jadi saya bisa mendapatkan air minum. Kemudian setup mini seperti ini biasanya digunakan untuk ngopi. Tapi dengan ransum atau dengan makanan-makanan yang bersifat instan, kita bisa menggunakannya untuk memasak makanan. Oke, jadi implementasinya untuk makan sendiri, seperti yang kalian lihat, kita tidak bawa nesting dan hanya bawa gelas. Bisa dibilang sih gelasnya jadi nesting ya. Jadi kita punya ini gelas satu, dan kemudian ini ada gelas yang kedua. Kemudian saya ada piring. Ini piringnya udah saya cuci ulang. Ini ada piring plastik kayak gini. Nah, kita makannya yang simpel-simpel karena ini bau-bau taktikal kan istilahnya, taktikal pastinya simpel kayak gitu. Dan ini saya masih punya super bubur, dan juga saya juga masih punya ini oatmeal ya. Ini kalau cuman saya sendiri ini sampai 1,5 hari, boleh sampai 2 hari ini saya bisa. Kalau oatmeal ini aja nggak habis-habis ini kayak gitu. Lalu untuk mekanisme manajemen air ada ini apa namanya ini si jergen, sama tadi ada botol minum yang aqua botol itu saya pakai, jadi bawaannya ringan-ringan. Jadi implementasinya seperti yang kalian lihat, seperti biasa kita menggunakan ini ransum yang murah sih. Super bubur ini bisa didapatkan di mana, di Indomaret, Alfamaret, dan toko-toko terdekat, toko kelontong biasanya ada. Nah, ada trik yang saya gunakan. Jadi super bubur itu kalian bisa tambah dengan oatmeal. Kalau saya sih memang cocok sama saya, entah kalau sama kalian, tapi saya sendiri menambahkan oatmeal siap makan dengan super bubur. Jadi menambah porsinya kayak begitu. Tentu saja sama-sama bubur, satu bubur oatmeal, satu bubur nasi. Nah, setelah itu baru air panas seperti biasa. Untuk pembuatan tidak perlu untuk dikukus atau di apa kayak begitu. Tapi memang kalau secara penampakan ini makanannya kayak sedih kayak gitu. Sedih gimana? Maksudnya plain kayak gitu, plain simple, tapi ya itu dasar sekali.
Jadi efisien, efektif kita carinya itu, kata-kata itu, maka tentu saja hal yang dilakukan adalah seperti ini. Oke, ini abonnya. Oke, dengan setup seperti ini, bagaimana jika hujan? Maka jika hujan saya akan menurunkan 2 dari kira-kira jadinya seperti ini. Kenapa diturunkan sampai rendah seperti ini? Bahkan kalau bisa lebih rendah lagi sebenarnya. Saya harus menurunkan lebih rendah lagi. Kira-kira sih di garis ini. Kenapa? Agar kalau air itu yang menetes di bagian samping kiri samping kanan, cipratannya tidak terlalu besar kayak begitu. Makanya kenapa dia harus agak rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Jadi air tidak mudah masuk. Kalau bisa sih memang rapat ke tanah sekalian, bikin kayak segitiga kayak gini. Tapi ini cuacanya bagus di sini, jadi saya tidak perlu khawatir dengan hal seperti itu. Kemudian kalaupun saya kehabisan bahan bakar atau bagaimana, saya bisa memanfaatkan kayu api. Kayu api bisa kita dapatkan ya dengan memungut ranting ya. Kemudian ada gergaji, ada pisau survival. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang bahan bakar karena bisa ditemukan di alam. Yang jadi masalah memang untuk kayu api ini penggunanya agak sedikit ribet ya kawan-kawan ya. Itu mulai dari mulai dari menyalakan, kemudian jadi bara, apalagi jika menggunakan model yang seperti ini. Makanya kita nunggu jadi bara kayak gini biar nggak terbakar itu bagian ini ya, pegangannya kayak gitu. Jadi mungkin kalau saya ganti dengan muk titanium atau sejenisnya yang memang khusus untuk ini, tapi ya dengan ini saya rasa sudah boleh kayak begitu. Tidak terlalu mahal, harganya juga gelas kayak gini 50 ribuan, 30 ribuan sudah dapat ini yang stainless yang bagus, aman. Bisa teman-teman lihat asap sudah mengepul dari ini, dekat lagi udah mau mendidih ini. Udah ada butiran-butiran, buliran-buliran uap, buliran-buliran air yang mendidih kayak begitu. Jadi kira-kira konsepnya seperti itu. Tapi kalau untuk taktikal yang saya maksud tadi, memang bahan bakar kayak spiritus atau apa itu lebih efisien karena gampang di setup, tidak makan tempat. Karena mulai malam kita siapkan penerangan. Jadi ini senter andalan yang bisa saya bawa jika camp di area-area yang tidak terlalu jauh dan tidak perlu untuk bawa senter kepala secara terpisah. Jadi saya hanya bawa satu senter. Ada sih senter darurat, ada 2 senter sih. Ada senter darurat di survival kit saya, tapi ini senter utama. Ada ini untuk diffusernya, dan ini senternya Convoy S2, Convoy S2 Plus. Seperti biasa kita pasang diffuser, nyalakan. Oke, kita pakai yang mode level 2 saja. Saya akan letakkan di sini di bagian ujung dari tim saya, karena peralatan di sekitar sini, alat-alat yang ingin saya akses ada di sekitar sini, makanya saya gunakan di area ini. Oke, jadi kira-kira seperti ini kegiatan kita. Malam hari itu tidak ada aktivitas lain yang bisa dilakukan. Jadi di depan saya ada api, dan ini peralatan-peralatan saya, perintilan-perintilan. Istilahnya kalau pulang tinggal bawa matras sama ini di atas. Tinggal matras sama ini flysheet atau ponco. Jadi tinggal masukin matras, tinggal gantungin matras sama ponco yang dilipat digantungin, udah selesai kayak gitu. Jadi simpel ya kawan-kawannya. Jadi setup kita ini sangat simpel. Hanya saja kalau dari saya, jangan melakukan hal seperti ini jika
berkegiatan di tempat yang di atas 1500 maupun di atas 1000 lah. Di atas 1000 mdpl itu suhunya dingin ya kawan-kawan ya. Jadi kalian harus menambahkan sleeping bag. Saya rekomendasikan kalian menambahkan sleeping bag. Kalau di area saya ini di Lubuk Bangga ini, ketinggiannya ini hanya sekitar 400 mdpl maupun 600 mdpl. Karena ini kita ada di lembah juga, makanya agak dingin sedikit tapi tidak terlalu menusuk. Jadi masih bisa ditolerir jika hanya menggunakan jaket dan baju dan celana ini, celana apa namanya? Pokoknya celana hiking. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian melakukan aktivitas seperti ini dan berada di ketinggian, wajib sih sleeping bag. Kalau saya itu sleeping bag itu benda wajib. Jadi kalian tidak bisa menggunakan tas jenis ini. Tapi mungkin kalian bisa menggunakan konsep yang saya gunakan, tapi memang perintilannya itu harus agak lebih besar. Tas yang digunakan harus agak lebih besar agar muat sleeping bag kalian. Kira-kira seperti itu. Dan juga sleeping bag yang digunakan diharapkan itu anti air. Jangan menggunakan sleeping bag yang jika kena tetesan air itu akan tembus kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena jika kita menggunakan ponco, jika kalian menggunakan ponco, ini bagaimanapun ini kadang memang tetap akan merembes air di sini. Dan pengalaman saya, jika hujan itu 2 jam nonstop, itu pasti ketika masuk ke jam yang ketiga itu mulai sih agak rembes di sini, ada setetes kayak gitu. Cuman saya punya tadi si thermal ini, thermal BV. Jadi saya tinggal tutup dengan thermal BV bagian atas saya dan saya tidak khawatir dengan masalah hujan tersebut atau air yang terciprat dari kanan dan kiri saya. Saya menggunakan thermal BV dan itu aman. Kira-kira seperti itu. Nah, dan lebih bagus lagi kalau memang menggunakan flysheet yang anti air. Maksud saya menggunakan sleeping bag yang anti air. Jadi meskipun ada percikan apa itu tidak akan tembus kayak gitu. Jadi perintilan yang digunakan juga penting. Jadi ini sebenarnya lebih ke konsep apa ya, taktikal ya kawan-kawan ya. Konsep taktikal yang kita gunakan. Oke kawan-kawan, jadi kira-kira seperti ini pembahasan kita kali ini untuk camp taktikal. Mungkin kalian sudah ada yang mencoba konsep camp seperti ini, kalian bisa share di kolom komentar. Next setup seperti ini akan saya coba di Bukit Country dan kita akan berjalan sejauh kira-kira 9 km. Dan tentunya mencoba berbagai hal yang berbeda-beda itu sangat menyenangkan untuk dilakukan. Oke kawan-kawan, mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.